Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustila Almeida, NIM 1914020051. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran keterampilan bahasa Arab, yaitu media pembelajaran untuk keterampilan kalam beserta kelebihannya dan kekurangannya. Kemampuan berbicara atau al-kalam. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang aktif dari seorang pemakai bahasa yang menuntun prakarsa nyata dalam penggunaan bahasa untuk mengungkapkan diri secara lisan. Dalam pembelajaran keterampilan berbicara, mementingkan isi dan makna dalam penyampaian pesan secara lisan. Berbagai bentuk dan cara dapat digunakan. Oleh karenanya, media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran keterampilan ini antara lain: 1. Jam dinding. Jam dinding merupakan media yang paling sukses dalam melatih siswa dalam keterampilan berbicara. Media ini mudah dibuat dan didapatkan oleh seorang guru. Namun, sebelum menggunakan media dan jam dinding, harus dipastikan bahwa siswa sudah mengenal hitungan 1 sampai 60. 2. Film. Film dengan berbagai macam bentuknya dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh guru ketika menggunakan film sebagai media pembelajaran keterampilan berbicara adalah memutarkan film tersebut terlebih dahulu kepada siswa, kemudian menanyakan secara lisan tentang apa judul film, siapa pelakunya, bagaimana alur ceritanya, atau siswa diminta untuk bercerita secara singkat tentang film tersebut. 3. Karya wisata. Karya wisata bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk melatih keterampilan berbicara. Karena dengan belajar keluar dari kelas, siswa akan mendapatkan sesuatu yang banyak ia lihat. Setelah itu, siswa diminta untuk menceritakan apa yang telah dilihatnya secara lisan. Mengukur kemampuan berbicara bahasa Arab adalah mengukur kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide, pikiran, dan perasaan siswa dalam bahasa Arab lisan. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Arab secara lancar dan benar dalam berkomunikasi secara lisan. Seorang guru, selain memberikan materi, harus mengevaluasi siswa yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam menguasai maharatul kalam tersebut. Dalam penyekorannya, seorang guru juga harus dapat menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang diajarkan. Di samping itu, untuk mengukur kemampuan berbicara, banyak cara atau bentuk yang dapat dikembangkan oleh guru sesuai tingkat kemampuan siswa, yaitu dari tes yang paling dasar dan sederhana sampai pada bentuk tes yang paling kompleks dan sulit. Keterampilan menyimak dan berbicara saling berkaitan. Dalam menyimak, seorang mendapat informasi, sedangkan dalam berbicara, seseorang menyampaikan pikiran, perasaan melalui alat ucap. Untuk itulah, teknik berbicara atau keterampilan berbicara perlu dibina dan dikembangkan secara banyak latihan atau evaluasi sehingga menemukan minat siswa dalam berbicara. Adapun kelebihan dan kekurangan dari maharatul kalam adalah: 1. Kelebihannya: A. Dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sikap, serta kepribadiannya karena dilakukan secara berhadapan langsung. B. Bagi peserta didik yang kemampuannya berpikirnya relatif lambat, sehingga sering mengalami kesukaran dalam memahami penyataan soal, tes bentuk ini dapat menolong sebab peserta didik dapat menanyakan langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud. C. Hasil tes dapat langsung diketahui peserta didik. D. Siswa dapat mengemukakan argumentasi. E. Dapat mengevaluasi kemampuan penalaran.
F. Dapat mengevaluasi kemampuan berbahasa lisan. G. Dapat melakukan pendalaman materi. H. Tidak mungkin terjadi penyontekan. I. Bahan ujian dapat luas dan mendalam. Dan adapun kelemahannya di sini adalah A. Subjektivitas pendidikan sering mencemari hasil tes. B. Waktu pelaksanaan yang diperlukan. C. Sangat memungkinkan ketidakadilan. D. Subjektivitas tinggi. E. Memerlukan waktu yang lama. F. Siswa F. Jika siswa memiliki sifat gugup, dapat mengganggu kelancaran menjawab kurang fleksibel. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.